Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hairul Niam dengan NIM 2281131031073. Mata kuliah Cirebon Studies, dosen pengampu Bapak Heru Prayogo MPD. Sini saya akan mereview tentang makalah Sistem Kesenian Cirebon 3. Sistem Kesenian Cirebon memiliki keunikan tersendiri dan mewakili akar budaya yang dalam dan beragam. Seni tradisional Cirebon mencerminkan identitas lokal yang kaya akan nilai-nilai budaya, sejarah, dan filosofi yang melekat dalam kehidupan masyarakat. Kesenian tradisional ini merupakan bagian integral dari kekayaan budaya Cirebon yang telah terpelihara selama berabad-abad. Semua daerah di Indonesia memang memiliki banyak sekali ciri khas kebudayaan yang mana merupakan salah satu sisi kekayaan yang ada pada daerah tersebut, seperti halnya Cirebon yang merupakan salah satu daerah di Jawa Barat dan juga daerah yang kaya akan kebudayaan yang sudah sangat terkenal dan turun-temurun dilestarikan hingga saat ini. Kebudayaan asli Cirebon ini memiliki banyak sekali jenisnya. Kebanyakan merupakan jenis tarian dan atau bahkan karya seni yang menarik untuk dilihat dan dinikmati. Mengenal kearifan budaya asli Cirebon ini tentu saja akan membuat kita mengerti bahwa Cirebon juga memiliki daya tariknya sendiri dalam hal kesenian dan juga kebudayaan yang tidak kalah menariknya dari daerah lainnya. Dan berikut ini adalah beberapa kebudayaan asli Cirebon yang bisa kita ketahui. Yang pertama yaitu adalah seni ukir Cirebon. Seni ukir kayu Cirebon yang terdapat di Keraton dan Kanoman ada pengaruhnya dari agama Hindu, Tiongkok, dan pengaruh dari Islam. Seni kayu ukir Cirebon diciptakan mempunyai arti simbolik dan mempunyai rasa keindahan dalam hiasannya. Seni ukir kayu Cirebon perlu dipelajari dan dikembangkan dari generasi ke generasi, baik dari segi bahan, desain, teknik pembuatan maupun segi hiasannya, agar tidak punah atau hilang dimakan zaman. Yang kedua adalah sejarah batik Cirebon. Batik yang ada di wilayah Cirebon berkaitan dengan kesultanan yang ada pada wilayah Cirebon, diantaranya Kesultanan Kasepuhan dan Kesultanan Kanoman. Pola penyebarannya adalah batik Cirebon sama dengan pola penyebaran batik Yogyakarta atau Solo, yakni ketika pertama kali muncul berada di lingkungan dalam keraton, kemudian dibawa keluar lingkungan keraton oleh para abdi dalam yang bertempat tinggal di luar keraton. Batik Cirebon merupakan salah satu dari 4 sentra industri batik di Jawa Barat yang masih ada hingga sekarang. 3 sentra industri batik lainnya adalah Indramayu, Tasikmalaya, dan Garut. Meskipun demikian, Cirebon merupakan sentra batik tertua yang memberikan pengaruh terhadap ragam pola batik sentra-sentra industri batik lain di Jawa Barat. Motif batik Cirebon yang paling terkenal dan menjadi ikon Cirebon adalah motif mega mendung. Motif ini melambangkan awan pembawa hujan sebagai lambang kesuburan dan pemberi kehidupan. Sejarah motif ini berkaitan dengan sejarah kedatangan bangsa Tiongkok di Cirebon, yaitu ketika Sunan Gunung Jati yang menikah dengan wanita Tionghoa bernama Ong Tin
Motif ini memiliki gradasi warna yang sangat bagus dengan proses pewarnaan yang dilakukan sebanyak lebih dari 3 kali. Jenis-jenis batik yang pertama adalah batik keraton Cirebon. Batik keraton mengacu pada batik yang memiliki desain dan motif yang seringkali digunakan oleh keluarga keraton atau istana. Batik keraton pada awalnya merupakan hasil kecintaan keluarga keraton pada seni lukis. Dahulu lukisan masih menggunakan daun lontar sebagai kanvasnya. Hasil lukisan kemudian dibawa keluar oleh para abdi dalam. Seiring waktu, batik Cirebon mengalami perkembangan. Media gambar tidak lagi menggunakan daun lontar melainkan katun atau kain. Yang kedua adalah batik pesisiran. Jenis batik yang kedua adalah batik pesisiran. Di masa lalu, penduduk Trusmi membuat batik yang memenuhi permintaan keraton. Dalam perkembangannya, Trusmi menjadi pusat pembuatan batik di Cirebon. Mereka bukan hanya memproduksi batik keraton, tetapi kemudian mengembangkan motifnya. Batik pesisir atau dikenal dengan nama batik Bangbirong memiliki warna dasar yang cerah seperti biru, hijau, dan merah. Batik biasanya dikerjakan dalam 2 kali proses untuk mendapatkan perpaduan dan persilangan warna, yaitu 1 kali proses dengan warna merah, kemudian dilakukan pembatikan lagi dan dicelup biru, bahkan kadang dikembangkan dengan celupan kuning, sementara motifnya berhubungan dengan alam sekitar seperti motif udang, ikan, dan bunga. Yang ketiga adalah batik santri Ciwaringin. Batik Ciwaringin merupakan batik khas Cirebon yang lahir dan berkembang sejalan dengan batik Trusmi. Batik ini memiliki keunikan dalam segi pewarnaan dan motif. Jika dibandingkan dengan batik Trusmi, zat pewarna alam dipilih pengrajin sebagai keunggulan produknya. Meski berkarakter mendalam, motif batik Ciwaringin memiliki makna simbolis dan nilai-nilai moral filosofis yang dianut oleh masyarakat pendukungnya. Batik dengan motif pecutan, tebus sekret, dan ganepo merekam perjuangan kaum santri di tengah masa susah. Warga di Kecamatan Ciwaringin, Cirebon, Jawa Barat pada era penjajahan kolonial Belanda. Yang keempat yaitu batik Ciwaringin Cirebon. Batik Ciwaringin berasal dari Ciwaringin di Cirebon. Motifnya seringkali terinspirasi oleh alam sekitar desa, termasuk flora dan fauna lokal serta kehidupan sehari-hari masyarakat Ciwaringin. Setiap jenis batik ini memiliki nilai historis dan kultural yang mendalam, mencerminkan identitas dan kekayaan budaya dan masyarakat Cirebon. Proses pembuatan batik ini melibatkan teknik pewarnaan khusus dengan lilin malam untuk membuat motif yang diinginkan pada kain. Untuk kesenian Cirebon yang ketiga yaitu adalah seni ukir kayu di Keraton Kasepuhan Cirebon. Keraton Kasepuhan merupakan keraton tertua yang terdapat di Cirebon, dan dari sudut disiplin ilmu, arkeolog merupakan data yang penting untuk mengetahui aktivitas dan kebudayaan masyarakat pendukungnya. Salah satu wujud seni keraton yang masih dapat diamati oleh artefak yang berupa ukiran-ukiran kayu. Penelitian ini hanya dibatasi pada ukiran-ukiran kayu di Keraton Kasepuhan. Ukiran-ukiran ini yang dijadikan objek kajian dalam penelitian terdapat pada komponen-komponen bangunan berupa irik, tiang, pintu, berdasarkan kuantitas, dan variasi ukiran. Hanya ukiran-ukiran yang terdapat pada 16 bangunan di komplek Keraton Kasepuhan yang dijadikan objek kajian.
penelitian dilakukan untuk mengetahui bentuk penggambaran motivasi motif hias pada seni ukir kayu di Keraton Kasepuhan serta hubungannya dengan keletakan dan kegunaannya. Dari penelitian ini ada 5 bentuk motif yang ditemukan, yaitu motif tumbuhan, yang kedua motif binatang, yang ketiga motif geometri, yang keempat motif figuratif, ya, dan yang kelima yaitu motif alam. Demikian sedikit yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.